Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas atau belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, kalau pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang linear kuadrat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang kuadrat-kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah simak atau perhatikan video pembelajaran hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu nantinya kalian peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Kemudian untuk tujuan yang kedua, nantinya kalian dapat menggambar grafik dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, sebelum masuk ke materi tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, nah kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, apa sih itu pertidaksamaan kuadrat? Ada yang masih ingat? Nah, pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel paling tinggi berpangkat 2. Nah, bentuk dari pertidaksamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c bintang 0. Nah, di sini bintang itu bisa jadi lebih besar dari, kurang dari, lebih besar sama dengan dari, kemudian kurang dari sama dengan. Nah, kemudian apa sih itu sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat? Nah, jadi pengertian dari sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat itu adalah sistem pertidaksamaan yang menyatakan kuadrat secara bersamaan. Jadi nanti ada dua pertidaksamaan, dan pertidaksamaan itu adalah pertidaksamaan kuadrat semua yang nantinya akan kita gabungkan atau kita nyatakan secara bersama-sama. Nah, bentuk umum dari sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat ini adalah ax kuadrat ditambah by ditambah c bintang 0. Nah, tadi kan bintang sudah diketahuikan, bintang itu bisa jadi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, kemudian untuk bentuk umum yang keduanya ada px kuadrat ditambah ky ditambah r bintang 0. Nah, berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah ubahlah tanda pertidaksamaannya dulu menjadi tanda sama dengan. Kemudian langkah yang kedua adalah kita tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y dari masing-masing pertidaksamaannya. Kemudian yang ketiga, kita menentukan titik puncak dari masing-masing pertidaksamaan atau persamaannya. Nah, kemudian untuk langkah yang keempat adalah kita menggambarkan masing-masing grafik fungsinya. Untuk yang kelima adalah kita menentukan daerah arsiran pertidaksamaan dengan cara uji sembarang titik. Nah, pada langkah kelima ini kita juga masih mencari di masing-masing pertidaksamaan atau persamaannya. Nah, kemudian untuk yang keenam adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Nah, di langkah keenam ini kita sudah menggabungkan grafik fungsi yang tadi sudah kita ketahui dari masing-masing persamaan atau pertidaksamaan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama, ada y lebih besar dari x kuadrat min 9. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, ada y kurang dari sama dengan min x kuadrat plus 6x min 8. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Langkah yang pertama adalah ubahlah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Nah, kita ubah satu-satu dulu dari kedua pertidaksamaan. Nah, kita selesaikan dulu pertidaksamaan yang pertama, yaitu y lebih besar dari x kuadrat min 9. Maka menjadi y sama dengan x kuadrat min 9. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari titik potong sumbu x dan sumbu y-nya.
Nah, kita cari titik potong sumbu X-nya dengan memisalkan Y sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi, yaitu X kuadrat min 9 sama dengan Y. Atau bisa kita balik juga Y sama dengan X kuadrat min 9. Kemudian X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nilai Y-nya kita ganti menjadi 0. Kemudian kita faktorkan menjadi X plus 3 dan X min 3 sama dengan 0. Nah, maka ketemu X-nya sama dengan min 3 dan X-nya 3. Nah, maka titik potong sumbu X-nya pada pertidaksamaan yang pertama adalah min 3,0 dan 3,0. Kemudian kita lanjut mencari titik potong sumbu Y-nya, yaitu dengan memisalkan X sama dengan 0. Kemudian masukkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 9. Y sama dengan 0 kuadrat, karena X-nya bernilai 0 maka diganti menjadi 0. Kemudian min 9. Nah, maka Y-nya ketemu min 9. Jadi titik potong sumbu Y pada pertidaksamaan yang pertama itu adalah 0, min 9. Kemudian selanjutnya adalah kita menentukan titik puncak atau titik balik, yaitu dengan rumus XP dan YP untuk pertidaksamaannya yang pertama dulu. Nah, kita masukkan pertidaksamaannya, yaitu Y lebih besar dari X kuadrat min 9. Nah, kemudian kita tulis rumus dari XP dan YP, yaitu untuk rumus XP-nya adalah min B dibagi 2 dikali A. Nah, untuk rumus YP-nya adalah min B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C, kemudian dibagi dengan A dikali 4. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke rumus. Nah, di sini tadi pada pertidaksamaan yang pertama itu A-nya itu bernilai 1, kemudian B-nya bernilai 0 karena tidak ada, kemudian C-nya itu bernilai min 9. Maka kita masukkan ke rumus tadi, yaitu B-nya kita ganti menjadi 0, kemudian dibagi 2 dikali A, A-nya adalah 1, maka 2 dikali 1. Kemudian untuk YP-nya adalah B kuadrat kita ganti menjadi 0 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya adalah 1, maka 4 kali 1, kemudian dikali C, C-nya adalah min 9, maka 4 dikali 1 dikali 9, min 9. Kemudian dibagi 4 dikali 1. Nah, maka ketemu nilai P-nya atau nilai titik puncaknya adalah 0, min 9. Nah, setelah kita menentukan titik puncak atau titik baliknya, kemudian kita gambar grafik dan uji titik dengan memisalkan 0,0. Nah, maka kita masukkan ke pertidaksamaan yang pertama tadi, yaitu Y lebih besar dari X kuadrat min 9. Kemudian nilai X dan Y-nya kita ganti menjadi bernilai 0. Maka menjadi 0 lebih besar dari 0 min 9. Nah, maka 0 lebih besar dari min 9. Nah, itu merupakan pernyataan yang benar. Kemudian selanjutnya kita gambar grafiknya di diagram kartesius. Nah, kita tentukan dulu titik-titiknya yang sudah tadi kita peroleh, yaitu sumbu X ada min 3,0 dan 3,0. Kita beri titik dulu. Kemudian untuk sumbu Y-nya tadi 0, min 9. Nah, kita beri tanda atau titik dulu di titik min 9. Kemudian titik puncaknya juga kebetulan titik puncak sama titik sumbu Y-nya itu bernilai sama, yaitu 0, min 9. Maka sama di situ. Nah, kemudian kita gambar grafiknya melalui titik-titik yang tadi sudah diketahui. Nah, karena pertidaksamaan yang pertama itu adalah lebih besar dari, maka grafiknya itu potong-potong atau putus-putus garisnya. Nah, seperti pada gambar ilustrasi di video, seperti itu. Nah, kemudian kita arsir daerah himpunan penyelesaiannya dengan melihat uji titik tadi. Nah, karena pernyataannya benar, 0 lebih besar dari min 9, maka
arsirannya atau daerah himpunan penyelesaiannya adalah di daerah 0, karena daerah 0 itu ada pada dalam grafik parabola, maka arsiran atau himpunan penyelesaiannya ada di dalam grafik. Nah, selanjutnya adalah kita mencari pertidaksamaan yang kedua. Tadi kan kita sudah mencari pertidaksamaan yang pertama, sampai dengan ketemu hasil himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari yang pertidaksamaan kedua, yaitu caranya masih sama, ubahlah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, yaitu menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya dari pertidaksamaan yang kedua. Nah, kita cari dulu titik potong sumbu X-nya dengan memisalkan Y sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke persamaan, yaitu min X kuadrat plus 6X min 8 sama dengan 0. Nah, kemudian menjadi X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Kenapa menjadi persamaan seperti itu? Karena pada persamaan pertama itu masih bernilai negatif X-nya, maka kita kalikan semuanya adalah min 1. Nah, maka hasilnya adalah X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Itu untuk persamaan yang sudah dikali dari min 1. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita faktorkan persamaan tadi yang baru itu. Nah, maka ketemu hasilnya adalah X min 4 dan X min 2. Nah, maka titik potong sumbu X-nya adalah 4,0 dan 2,0. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari titik potong sumbu Y dengan memisalkan X sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke persamaan, yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Kemudian menjadi Y sama dengan min 0 kuadrat karena X-nya itu bernilai 0, kemudian plus 6 dikali 0 min 8. Maka menjadi nilai Y-nya adalah sama dengan min 8. Jadi titik potong sumbu Y dari pertidaksamaan yang kedua adalah 0, min 8. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita menentukan titik puncak atau titik balik dengan rumus XP dan YP seperti tadi pada pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita masukkan dulu pertidaksamaannya, yaitu Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 6X min 8. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu untuk XP-nya adalah min B dibagi 2 dikali A. Kemudian untuk rumus YP-nya adalah min B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C, kemudian dibagi dengan 4 dikali A. Nah, kemudian kita masukkan nilainya ke rumus, yaitu pada pertidaksamaan yang kedua ini adalah nilai A-nya min 1, kemudian nilai B-nya adalah 6, dan nilai C-nya adalah min 8. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. Untuk XP-nya B dibagi 2 dikali A. Nah, B-nya kita ganti menjadi 6, kemudian 2 dikali A. A-nya kita ganti menjadi min 1. Maka 6 dibagi 2 dikali min 1. Nah, kemudian untuk yang YP-nya kita juga tinggal masukkan. B-nya tadi bernilai 6, maka menjadi 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya adalah min 1, kemudian dikali C, C-nya adalah min 8. Kemudian dibagi 4 dikali A, A-nya adalah min 1. Maka ketemu hasilnya adalah dengan X-nya itu min 6 dibagi 2, dan Y-nya itu 36 dikurangi 2 dibagi 4. Maka hasil P-nya atau titik puncaknya adalah 3,1. Langkah selanjutnya adalah kita gambar grafik dan uji titiknya dengan memisalkan X, Y-nya adalah 0. Maka kita masukkan ke pertidaksamaan, yaitu Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Nah, kita ganti variabel Y dan X-nya jadi bernilai 0, maka menjadi
0 kurang dari sama dengan min 0 kuadrat plus 6 dikali 0 min 8. Maka ketemu 0 kurang dari sama dengan min 8. Nah, karena pernyataannya salah, 0 kurang dari sama dengan min 8 itu kan salah pernyataannya. Nah, jadi arsiran atau daerah himpunan penyelesaiannya itu bukan bagian 0 atau pada dalam grafik, seperti pada gambar ilustrasi di video. Karena pernyataannya salah, jadi himpunan penyelesaiannya itu di luar dari daerah 0. Nah, langkah yang terakhir adalah kita menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari kedua pertidaksamaan tadi. Nah, tadi kan kita sudah menentukan masing-masing himpunan penyelesaiannya dari kedua pertidaksamaan tadi. Nah, di sini kita tinggal menggabungkan keduanya pada diagram Kartesius. Nah, kita tentukan terlebih dahulu titik-titik pada diagram Kartesiusnya. Nah, kemudian tinggal kita gabungkan atau kita buat grafiknya. Nah, pada langkah ini kita tinggal menggabungkan himpunan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan yang tadi sudah diketahui. Nah, setelah dua grafik tadi sudah kita gabungkan, maka akan ketemu DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, caranya bagaimana menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya? Nah, cara menentukan DHP-nya adalah kita lihat daerah yang terkena arsiran terbanyak atau terkena arsiran 2 kali. Nah, daerah yang terkena arsiran 2 kali itu yang ada di daerah HP itu ya. Nah, di situ tulisan himpunan penyelesaian atau HP itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti biasa di akhir video itu terdapat soal, yaitu 2 soal. Tolong kalian kerjakan di buku tulis dan juga menggunakan aplikasi GeoGebra seperti biasa. Di screenshot fotonya kemudian dilampirkan di jawaban yang nanti akan kalian kirim. Terima kasih yang sudah mengikuti dan menyimak pembelajaran pada hari ini melalui video yang sudah saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.